Prabu Rama pun duduk lesu di atas batu besar. Pandangannya kosong. Lasmana berdiri di sampingnya. Dengan wajah khawatir, mencoba memberikan air minum. Hutan Dandaka kini terasa lebih sunyi bagi Prabu Rama. Dewi Sinta yang hilang dan jejaknya tertutup rimbunnya hutan. Sang pangeran Ayodhya kini sedang berada di titik terendahnya. Oh Lesmana, lihat daun yang jatuh itu. Dia punya tempat untuk mendarat. Tapi istriku Sinta, di mana dia sekarang? Aku gagal untuk menjaganya. Kakang, janganlah terus-terusan menyalahkan dirimu sendiri, Kang. Kita sudah berputar-putar sampai sendalku tipis, tapi kita tidak bisa menyerah. Kalau Kakang menyerah, Kakang Mbok Dewi Sinta beneran gak akan ketemu nanti, Kang. Lesmana, aku merasa separuh jiwaku ikut terbang bersama penculik itu, Lesmana. Tubuhku lemas sekali sekarang. Tiba-tiba dari atas pohon muncul seekor kera putih yang melakukan gerakan akrobatik salto sebelum mendarat dengan gaya menyembah. Atur sembah kula, Prabu Rama. Hamba datang membawa salam. Wahai dua kesatria tampan yang wajahnya lagi ditekuk mirip lipatan kain. Kenalkan, hamba Hanuman. Lesmana kaget, langsung ambil posisi memanah. Wah, Kakang, awas, hati-hati, di depan ada kera. Nanti kalau digigit bagaimana? Sudah siap-siap pakai panahku. Monyet. Monyet yang narsis, siapa kamu? Berani sekali mengagetkan pangeran yang lagi galau. Mau aku jadikan monyet tanggang? Waduh, jangan gitu wah. Galak bener asistennya Gusti Rama. Hamba ini utusan dari Prabu Sugriwo, Raja Kera yang juga lagi punya masalah sama keluarganya. Kami mencium bau-bau kebenaran di diri kalian. Makanya hamba turun untuk mengenalkan diri. Lesmana masih curiga, sementara Hanuman terus bergaya pamer kekuatan. Oh, ternyata seperti itu ya. Aku ini si kera putih yang sakti loh, Prabu Rama. Aku akan membantu Prabu Rama dalam semua hal untuk merebut istri panjenengan, Dewi Sinta. Kakang Rama, jangan percaya. Zaman sekarang banyak siluman pura-pura baik. Lihat bulunya putih banget. Jangan-jangan dia pakai pemutih pakaian. Loh. Ini asli loh. Asli ini. Kalau nggak percaya, coba diraba, dilihat di terawang. Raden, putih suci dari lahir warna buluku ini emang. Gusti Rama, hamba dengar Gusti kehilangan Dewi Sinta. Apakah benar? Hamba punya ribuan intelijen kera di seluruh penjuru. Kami bisa jadi mata-mata terbaik untuk Gusti Rama. Hanuman, jika kau memang tulus, apa buktinya kau bisa menolongku? Alengka itu jauh di seberang sana loh, menyeberangi samudra yang sangat luas. Oh Gusti, tenang. Gusti meremehkan Hanuman. Lihat ini, Hanuman bisa menggerakkan badannya menjadi besar, Totiwi Kromo. Lihat, aku bisa berubah wujud, Prabu Rama, menjadi raksasa. Coba tunjukkan kekuatanmu. Hanuman pun Totiwi Kromo menjadi raksasa kera. Lihat Prabu Rama, aku bisa berubah menjadi sangat besar. Wah, hebat sekali engkau Hanuman.
Hamba bisa terbang secepat kilat. Hamba juga bisa menyelinap ke Istana Rahwana tanpa perlu pakai paspor bandara. Lihat, saya bisa terbang. Anoman pun terbang memutari gunung. Wah, hebat sekali si kera itu. Dan gerakannya sangat cepat. Walaupun tubuhnya besar, tapi dia sangat lincah. Nah, percaya kan Prabu Rama? Baiklah Hanuman, aku percaya kepadamu. Terima kasih Sinuwun Prabu Rama. Dan Anoman pun kembali ke wujud aslinya, kera putih yang kecil. Lawang wujudnya asli kecil gini kok bisa jadi besar gitu. Makan jamu apa? Ini bukan jamu. Saya menggunakan bertapa selama bertahun-tahun tidak. Bertahun-tahun tidak makan sayur, tidak makan buah. Saya hanya makan nasi sama kerupuk. Wah, seperti itu ya sang Anoman. Oh iya dong, ini Anoman. Prabu Rama pun mulai bangkit dengan semangat, memberikan sebuah cincin kepada Hanuman. Suasana menjadi lebih serius dan haru. Baiklah Hanuman, aku titipkan harapan terakhirku padamu. Bawalah cincin emas ini. Jika kau bertemu dengan Sinta, berikan padanya. Katakan bahwa aku tidak akan pernah berhenti mencarinya sampai maut menjemputku. Hanuman pun menerima cincin dengan khidmat. Baik Sinuwun, hamba terima. Hamba terima tugas suci ini. Gusti, cincin ini akan hamba jaga lebih dari nyawa hamba sendiri. Hamba akan segera terbang ke Alengka. Ingat ya, kera putih. Jangan mampir-mampir cari pisang goreng. Langsung ke Alengka. Kalau kau hilang, aku cari kau sampai ke ujung pohon. Hanuman bersiap melompat. Siap, tenang saja. Doakan saya selamat sampai tujuan. Gusti Rama, Alengka bersiaplah, kedatangan tamu paling putih sejagat raya. Wah, sakti juga monyet putih itu ya. Iya Kang, aku juga kaget tadi. Kang, ayo kita kumpulkan sisa-sisa semangat kita. Kita harus siapkan pasukan. Perang besar akan segera datang. Pertemuan di lereng gunung itu menjadi titik balik. Aliansi antara manusia dan kera telah terbentuk. Sebuah perjalanan mustahil menuju Alengka baru saja dimulai. Prabu Rama, Lesmana, dan Hanuman berdiri di atas bukit karang. Di tepi jembatan Situ Bondo, di sebelah kelir, terlihat bayangan benteng Alengka. Ribuan kera telah membangun jembatan batu menembus samudera. Kini kaki-kaki pejuang kebenaran telah menginjak tanah Alengka. Bau peperangan sudah tercium di udara. Lesmana, lihat, benteng itu begitu megah, namun bangunan di atas air mata korban keserakahan. Hari ini, kemegahan itu akan runtuh oleh kekuatan panji-panji kebenaran. Kakang, pasukan raksasa sudah berjaga di atas tembok. Tapi tenang saja, pasukan kera kita sudah tidak sabar ingin mengacak-ngacak dapur Rahwana. Injih Sang Prabu, aku dan para pasukan keraku siap untuk menerjang ke dalam. Ya, ayo kita segera berangkat ke sana.